Saudara-saudara terkasih, Pace e Bene. Salam dari kami para saudara Dina Konventual dari komunitas Santo Bonaventura, Sinaksak, Simalungun, Sumatera Utara. Pada kali ini kita akan berupaya untuk lebih mengenal, lebih mendalami kisah hidup seorang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Agustus. Orang kudus itu adalah Santa Clara. Mungkin banyak dari kita sudah mengenal nama itu, entah nama dari adik kita, kakak kita, teman kita. Ada baiknya pada saat ini kita berupaya untuk lebih mengenal kisah hidup dan panggilan Santa Clara. Di tengah-tengah kita telah hadir Saudara Pastor Victor Nathanael Ginting yang akan membantu kita untuk lebih mengenal, lebih mendalami siapa itu Santa Clara. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Saudara Erik. Jadi kami akan meminta Pastor untuk membantu kami lebih mengenal siapa itu Santa Clara, bagaimana kisah panggilannya, yang mungkin dapat menginspirasi kami. Mungkin salah satu dari kisah hidupnya dapat kami contoh dalam kehidupan kami sehari-hari begitu. Oleh sebab itu, kiranya Pastor berkenan untuk membantu kami. Tentu, Saudara, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih, Pastor. Pertanyaan pertama yang mungkin bisa kami ajukan kepada Pastor ialah siapa itu Santa Clara dan apa hubungannya dengan Ordo Claris? Ya, baik, Saudara Erik, ada dua pertanyaan yang diajukan. Pertama, siapa itu Santa Clara? Lalu bagaimana hubungannya dengan Claris? Baik, Santa Clara adalah seorang santa yang berasal dari Assisi. Santa Clara dari Assisi. Ia adalah seorang putri bangsawan dari keluarga Babarone dan Ibu Ortolana. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan hidup dalam suasana yang serba kecukupan. Namun keluarga ini sangat religius, terutama ibunya mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada Clara dan juga saudara-saudarinya. Rumah keluarganya berada dekat dengan katedral di Assisi, Katedral San Rufino. Maka dari itu ia mendapatkan banyak pemahaman dan pengajaran iman dari gereja katedral yang pada masa itu menjadi tempat di mana dididik orang-orang, anak-anak untuk mengenal kekristenan. Jadi Santa Clara itu berasal dari keluarga bangsawan yang hidup dari tahun 1193 dan wafat tahun 1253. Demikian, Saudara Erik, tentang kisah singkat dari Santa Clara. Lalu bagaimana hidup dan pertobatan perjalanan panggilan Santa Clara? Ia yang adalah berasal dari Assisi dan pada masa itu juga hidup Santo Fransiskus Assisi yang kemudian hari menjadi panutannya. Kenapa? Pada masa Clara kira-kira berumur 12 tahun, Santo Fransiskus pada tahun 1206 memulai pertobatannya di Assisi secara radikal, yakni dengan menanggalkan pakaiannya di hadapan Uskup Assisi, dan kemudian Uskup Assisi, Uskup Guido, kemudian menutupnya dengan mantolnya. Pertobatan radikal Santo Fransiskus inilah yang kemudian hari menggerakkan hati Santa Clara untuk mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus. Dan ketika Fransiskus memulai pertobatannya, banyak
saudara-saudara mengikuti dia. Salah satunya adalah sepupu dari Santa Clara, yakni saudara Rufino. Maka dari itu pertobatan, keinginan Santa Clara dan ulah salehnya yang tampak dalam hidup sehari-hari kemudian hari diceritakan oleh Rufinus kepada Santo Fransiskus, dan perlahan-lahan Santa Clara kemudian semakin yakin akan pilihannya untuk mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Yesus, terutama juga lewat kesaksian hidup Santo Fransiskus yang begitu radikal. Maka ia semakin yakin akan pilihannya untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus dalam kemiskinan yang radikal. Demikian kisah singkat dari Santa Clara. Terima kasih Pastor. Mungkin kami bisa petik beberapa poin penting. Begitu, Santa Clara itu sejak kecil dekat dengan gereja. Disitulah mungkin terpelihara imannya, dan berkat kehadiran Santo Fransiskus, khususnya gerakan pertobatan yang dimulainya, itu menjadi saat-saat penting bagi Clara untuk menentukan panggilan hidupnya. Kira-kira seperti itu. Iya, benar sekali. Kehadiran Santo Fransiskus menjadi, boleh dikatakan, adalah sumber yang menguatkan Santa Clara untuk mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Santa Clara ingin mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Yesus dalam kemiskinan mengikuti Fransiskus, tentu saja keluarganya tidak setuju. Namun karena niatnya sudah bulat, sudah tekad, maka ia pada Minggu Palma sekitar tahun 1211 melarikan diri dari rumah keluarganya dekat Katedral di Assisi menuju ke Porciuncula Santa Maria para Malaikat, tempat para saudara Dina tinggal di sana. Dan kemudian di sanalah pada Minggu Palma pada malam hari Santa Clara diterima sebagai pengikut Santo Fransiskus, dan sebagai tanda yang jelas bahwa dia mengikuti Yesus dalam jalan Fransiskus. Kemudian Fransiskus memotong rambutnya sebagai bentuk pengabdiannya secara total kepada Yesus. Dan karena pada saat itu baru Santa Clara yang menjadi pengikut perempuan pertama Fransiskus, kemudian hari Santa Clara dititipkan di sebuah biara Benediktin di Bastia, Umbria, sekitar 4 km dari Porciuncula, dan beberapa waktu Santa Clara tinggal di sana. Lalu apa yang terjadi? Tentu reaksi dari keluarganya begitu melawan apa yang telah dipilih oleh Clara. Namun karena ketekatannya, ia tetap pada pendiriannya untuk mengabdi Tuhan dalam kemiskinan yang tertinggi. Dan kemudian hari untuk menyelamatkan Santa Clara ini, karena diketahui bahwa dia tinggal di biara Benediktin itu, ia kemudian diungsikan ke salah satu biara Benediktin yang lainnya yang berada di bawah Gunung Subasio, yang namanya adalah Santa Angelo da Panso. Di sana ia tinggal bersama para Benediktin yang lain, para suster Benediktin yang lain. Dan kemudian hari saudarinya Santa Agnes dari Assisi juga tergerak hatinya untuk mengikuti Santa Clara, dan ia bergabung bersama Santa Clara di biara Santa Angelo da Panso di dekat Assisi di bawah Gunung Subasio. Dan karena kemudian hari Santa Clara diikuti oleh saudarinya Agnes, maka semakin geramlah keluarga dari Santa Clara, dan diutuslah beberapa serdadu untuk menarik mereka dengan paksa kembali ke rumah keluarga. Namun apa yang terjadi? Ada satu mukjizat yang terjadi pada saat itu ketika para serdadu berusaha untuk menarik tangan dari Agnes,
saudari Santa Clara, tiba-tiba tangannya begitu berat sehingga para serdadu tidak sanggup untuk menarik Agnes dan juga Clara ke dalam keluarga. Dan itulah mukjizat pertama dari Santa Clara. Dan kemudian hari ketika pengikut Santa Clara sudah semakin banyak, maka mereka kemudian ditempatkan di gereja San Damiano, gereja di mana dulu Fransiskus memperbaikinya dan di mana Fransiskus menerima pewahyuan dari salib San Damiano. Fransiskus, perbaikilah gereja ini. Maka di San Damiano lah para suster dan pengikut Santa Clara tinggal untuk beberapa saat. Dan kemudian hari saudarinya yang lain, Beatrix, dan kemudian ibunya Ortolana juga bergabung bersama Santa Clara tinggal di San Damiano. Maka dari itu para suster pengikut Santa Clara pada masa Santa Clara hidup, mereka dipanggil sebagai suster putri-putri kemiskinan dari San Damiano, karena mereka mengabdi Tuhan dalam kemiskinan dan tinggal di San Damiano. Begitulah Frater Erik dan saudara-saudari terkasih tentang Santa Clara.